Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Di video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan pengukuran panjang, vektor, kinematika gerak lurus dan gerak melingkar, juga dinamika partikel. Untuk menguji pemahaman kalian pada materi yang sudah disebutkan tadi, kalian dapat mencoba memecahkan soalnya terlebih dahulu sebelum kalian menyaksikan pembahasannya. Selamat belajar ya! Gambar berikut menampilkan hasil pengukuran mikrometer terhadap sebuah diameter bola logam kecil. Maka, nilai yang ditunjukkan adalah, mari kita perhatikan gambar. Di sini, skala utamanya berada ditunjukkan oleh nilai yang tertera di sini. Ini adalah skala utama dan skala noniusnya yang ditunjukkan oleh nilai di sebelah sini ya. Ini menunjukkan skala nonius. Jika sudah sampai sini, ini menunjukkan nilai 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Kemudian untuk strip di bawah, ini menunjukkan 0,5. Berarti kalau sudah strip di bawah, ini sudah menunjukkan 4,5 mm. Nah, sedangkan untuk pengukuran ini sudah menunjukkan nilai 8,5. Kita perhatikan di sini, 6, 7, 8. Nah, di sini sudah menunjukkan, karena sudah lewat di sini ya, maka di sini sudah menunjukkan skala utamanya 8,5 mm. Ya, sudah ada di situ. Kemudian kita akan coba lihat ya di skala noniusnya. Di sini menunjukkan nilai 12. Artinya apa nih kalau nilai 12? Nah, skala nonius satu stripnya menunjukkan nilai 0,01 mm. Jadi kalau angka 5, berarti 5 itu adalah menunjukkan 0,05 mm. Sehingga kalau nilai 12 yang ditunjuk, maka skala yang terbaca di skala nonius itu adalah 0,12 mm. Jadi tidak 12 ya, tapi 0,12 mm. Sehingga untuk pembacaan ini adalah skala utama ditambah dengan skala noniusnya. 8,5 mm ditambah dengan skala noniusnya 0,12 mm. Sehingga jawabannya sama dengan 8,62 mm. Sehingga jawabannya adalah yang option D. Salah seorang peserta bernama Zaki mengikuti lomba lari full maraton dan ia hanya mampu menempuh lintasan titik A, B, dan C seperti pada gambar. Jika satu kotak mewakili 1 km, tentukan besar perpindahan Zaki. Oke, mari kita perhatikan di sini. Zaki bergerak dari titik mula-mula ini, kemudian ke titik A, B, kemudian ke C. Yang ditanyakan adalah besar perpindahan. Nah, untuk mencari besar perpindahan, kita tinggal mencari garis lurus antara posisi awalnya bisa kita nyatakan misalnya titik 0 ini, sampai ke titik C. Jadi kita hanya perlu mencari panjang garis lurus antara posisi awal dan posisi akhir. Nah, untuk mencarinya kita bisa mencari dengan bantuan segitiga Pitagoras. Kita perhatikan ya, jika titik ini kita nyatakan dengan titik X, maka kita bisa mencari panjang OC. Panjang OC itu adalah besar perpindahan Zaki ya. Besar perpindahan Zaki, OC itu sama dengan besar perpindahan, bisa kita nyatakan seperti itu. Oke, ini sama dengan, kita lihat OXC itu adalah segitiga siku-siku. Maka kita bisa mencari panjang
OC dengan cara triple Pythagoras. Nah, OX itu panjangnya adalah, kita perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini menunjukkan 8 kotak, dan satu kotaknya mewakili 1 km, sehingga kita bisa nyatakan OX ini adalah 8 km. Ya, kemudian kita cari panjang XC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka panjang XC itu sama dengan 6 km. Sehingga dengan triple Pythagoras kita bisa cari panjang OC sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Karena 8 dan 6 satuan tadi adalah kilometer, maka ini pun pasti satuannya kilometer. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T di bawah ini. Besarnya kecepatan pada saat T sama dengan 5 sekon adalah, jadi di sini yang ditanya adalah V pada saat T sama dengan 5 sekon. Itu nilainya berapa? Dari grafik VT kita dapatkan di sini bahwa V0 itu sama dengan 12 meter per sekon. Jadi kita perhatikan pada saat T sama dengan 0 sudah punya kecepatan sebesar 12 meter per sekon. Nah, dari grafik ini bisa kita cari nilai percepatannya, yaitu perubahan kecepatan terhadap selang waktunya. Di sini kita cari ya. Di sini kecepatan akhir dikurangi kecepatan awalnya, kemudian dibagi dengan selang waktunya ya. Di sini V2 berarti ada kecepatan akhirnya ya. Kecepatan akhirnya adalah 0. Kemudian kecepatan awalnya di sini adalah 12. Di sini per selang waktunya, waktu akhirnya 8. Nah, ini waktu mula-mulanya 0 ya, selang waktunya. Oke, ini sama dengan minus 12 per 8. Kalau kita perkecil, ini akan menjadi sama dengan 3 per 2. Minus 3 per 2 meter per sekon kuadrat. Apa artinya? Artinya bahwa setiap 1 sekon, kecepatan berkurang sebesar 3 per 2 meter per sekon. Oke, setelah kita dapatkan percepatannya, kita bisa kembali ke sini ya. Kita bisa mencari V, V pada saat T sama dengan 5 sekon, itu sama dengan V0 ditambah dengan AT. Ya, di sini A-nya tandanya vektor, ini vektor juga. Maka nanti ini akan sama dengan V0-nya, kita sudah tahu bahwa nilainya sama dengan 0, ditambah percepatannya tadi minus 3 per 2 ya. Dan waktunya yang diambil adalah 5 sekon. Mohon maaf, ini V0-nya bukan 0 ya, tapi V0-nya tadi sama dengan 12. V0-nya sama dengan 12. Ya, di sini kecepatan awalnya 12 ya. Oke, ini sama dengan 12 dikurangi 7,5. Sehingga nanti kita dapatkan nilainya sama dengan 4,5 meter per sekon. Ya, jadi pada saat T sama dengan 5 sekon, kecepatannya menjadi 4,5 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang E. Sebuah benda yang mengalami gerak melingkar beraturan, kecepatannya tergantung pada titik-titik ya. Nah, di sini untuk gerak melingkar beraturan atau GMB, yang teratur itu adalah kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya bernilai konstan. Kalau kecepatan sudutnya konstan, maka percepatan sudut itu pasti akan sama dengan 0. Karena percepatan sudut sendiri itu adalah perubahan kecepatan sudut terhadap waktu ya. Sehingga ini
nilainya sama dengan 0. Nah, untuk omeganya sendiri, omega itu sama dengan 2 pi R per T. Ya, dengan R itu adalah jari-jari dan T itu adalah periode. Karena periode berbanding terbalik dengan frekuensi, maka kita juga bisa tuliskan seperti ini, omega sama dengan 2 pi R dikalikan dengan F. Dengan F-nya adalah frekuensi. Oke, coba kita lihat. Massa tidak mempengaruhi kecepatan. Di sini juga percepatan gravitasi juga tidak mempengaruhi, sehingga jawabannya adalah yang D. Seorang anak berusaha memindahkan kardus berisi buku-buku dengan mendorongnya di atas bidang datar licin. Kardus pertama berisi buku dengan massa total 2,5 kg didorong dengan gaya 4 Newton dalam selang waktu 4 detik. Kardus kedua berisi buku dengan massa total 3 kg didorong dengan gaya 3 Newton dalam selang waktu 2 detik. Kardus ketiga berisi buku dengan massa total 2 kg didorong dengan gaya 2,5 Newton dalam selang waktu 10 detik. Kardus keempat berisi buku dengan massa total 1 kg didorong dengan gaya 5 Newton dalam selang waktu 5 detik. Urutan kardus yang menghasilkan usaha dari terkecil hingga terbesar adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini perlu kita analisis terlebih dahulu apa saja yang diketahui untuk memecahkan soal ini. Di sini ada 4 buah kardus buku yang berbeda-beda. Bisa kita tuliskan saja untuk membantu. Sini kita tuliskan seperti ini ya, nomor. Kemudian massanya tadi berbeda-beda ya. Ada massa yang berbeda-beda, semuanya satuannya dalam kilogram. Kemudian juga gayanya berbeda-beda. Satuan dari gayanya Newton, kemudian waktu yang berbeda, satuannya sekon. Kemudian yang ditanya tadi adalah energi ya, usaha dengan satuannya joule. Oke, bisa kita buat dulu tabel seperti ini. Oke, untuk yang nomor 1, di sini kita lihat massanya 2 kg, gayanya 4 Newton, waktunya 4 detik. Kita masukkan ke sini 2,5, kemudian di sini 4, kemudian T-nya juga 4. Untuk yang kedua, total bukunya 3 kg. Ya, di sini kita tuliskan untuk 2, massanya 3 kg. Gayanya 3 Newton, kemudian waktunya 2 detik. Untuk buku yang ketiga, di sini massa total 2 kg, kemudian gayanya 2,5 Newton. 2,5 Newton, kemudian waktunya 10 detik. Untuk yang keempat, massa totalnya 1 kg, kemudian gayanya 5 Newton, dan waktunya 5 detik. Kemudian nanti urutan kardus yang menghasilkan usaha. Jadi kita akan mencari usaha di sini ya. Nah, usaha itu adalah perkalian dot vektor antara gaya dengan perpindahan. Nah, perkalian dot vektor ini menghasilkan skalar, yaitu usaha. Ini sini sama dengan F-nya, kita tuliskan F, kemudian S, dikalikan cos theta dengan theta itu adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Karena gaya dan perpindahannya searah, maka theta itu sama dengan 0, sehingga cos theta itu nilainya sama dengan 1. Oke, maka kita dapatkan nantinya W itu sama dengan F dikalikan dengan S. Nah, F-nya sudah ada, tetapi S-nya belum ada. Bagaimana cara mencari S? Nah, di sini S itu sama dengan, karena ada gaya, pasti ada percepatan. Pasti
di sini geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, sehingga perumusan S itu sama dengan V0 kalikan T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, di sini V0-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena mula-mula benda dalam keadaan diam, kardusnya diam. Nah, di sini percepatannya kita belum tahu ya berapa. Tapi kita bisa mencarinya dari perumusan F per M ya, dari perumusan hukum 2 Newton. Jadi kita bisa nyatakan S itu sama dengan setengah A-nya kita ubah menjadi F per M ya. Kita ingat bahwa hukum 2 Newton mengatakan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A ya, sehingga A-nya adalah F per M. Kemudian kita masukkan di sini T kuadratnya ya, T kuadrat. Oke, S-nya sudah kita ketahui, maka kita dapatkan ke sini, maka W sama dengan F dikalikan S ya, W sama dengan F, kita ubah S-nya menjadi F per 2M dikalikan T kuadrat. Atau kita sederhanakan, W sama dengan F kuadrat T kuadrat per 2M. Oke, persamaan yang ini akan kita pakai untuk mencari nilai usaha di sini. Ya, oke, kita dapatkan dari hasil menghitung, kita dapatkan di sini nilainya 51,2 Joule. Kemudian untuk yang kedua adalah 6 Joule. Kemudian yang ketiga adalah 156,25 Joule. Nanti bisa dicek ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah 312,5 Joule. Sehingga yang paling kecil itu adalah yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah yang terkecil. Kita lihat di sini hanya option C yang mengatakan bahwa 2 itu adalah memiliki usaha paling kecil ya. Karena nggak ada yang lain, maka pasti nilainya jawabannya adalah yang C. Namun kita lihat ya, berikutnya adalah yang 51,2 itu adalah yang nomor 1, benar ya. Kemudian yang ketiga adalah kardus 3, dan yang terakhir adalah yang keempat. Berarti jawabannya benar adalah yang option C.